Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Randi Ardianto, NIM 210002431. Mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan yang diberikan untuk mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas FOKRE yang ada di daerah masing-masing. Nah, pada hakikatnya, kebudayaan merupakan wujud dari upaya manusia dalam menanggapi lingkungan secara aktif. Kemampuan manusia dalam menanggapi lingkungannya secara aktif dimungkinkan karena adanya kemampuan dan kebersihan manusia dalam menggunakan lambang-lambang yang diberi makna dan arti secara sistematis, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis, di mana kebudayaan akan berkembang selama masyarakat pendukungnya masih ada dalam mengembangkan kebudayaan. Berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia menimbulkan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya yang masing-masing memiliki kekhasan sendiri. Dari keanekaragaman tersebut melahirkan suatu kehidupan sastra yang unik. Dari sinilah timbul bahwa pengkaji terhadap sastra merupakan kajian yang cukup menarik. Dengan memperhatikan segi media yang digunakan, sastra tersebut menggunakan media lisan yang penyebarannya pada umumnya melalui tutur kata. Itulah sebabnya yang menyebutkan sebagai tradisi lisan. Nah, hal ini di atas tersebut menyiratkan bahwa kebudayaan sebagai hasil kreativitas manusia, hasil aktivitasnya maupun hasil karya manusia. Di dalamnya terkandung juga nilai-nilai ide dari manusia, segala gagasan dan angan-angan, keinginan ataupun cita-cita manusia terefleksi ke dalam hasil karya mereka yang disebut dengan kebudayaan. Nah, nilai-nilai ini atau ide yang terdapat di dalam suatu kebudayaan terbentuk secara manusiawi dan pribadi sifatnya. Oleh karena itu, setiap benda budaya menandai nilai tertentu, menunjukkan maksud serta gagasan penciptanya. Kebudayaan yang sangat kompleks tersebut terkandung dengan unsur-unsur universal yang ada di dunia ini. Unsur-unsur kebudayaan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 7 unsur kebudayaan yang disebut sebagai isi dari pokok kebudayaan di dunia. Unsur-unsur kebudayaan yang universal tersebut selanjutnya diambil menjadi 7 unsur kebudayaan yang dapat disebut sebagai isi pokok, yakni bahasa, sistem, pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem bahasa, mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Di antara sekian banyak bagian kebudayaan tersebut merupakan dari folklore. Folklore sendiri berbagian dari kebudayaan seperti kebudayaan yang lainnya. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai budaya serta gagasan-gagasan masyarakat. Lewat folklore dapat dipelajari dari segala aspek kehidupan masyarakat, segala keinginan mereka yang terefleksi secara implisit maupun eksplisit di dalam suatu folklore. Folklore sebagai suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Di Indonesia, belum lama dikembangkan oleh orang. Nah, folklore dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu folklore lisan, dan folklore bukan lisan.
Adapun folklore lisan juga masih dibagi ke dalam kelompok, di antaranya ada cerita prosa rakyat sebagai jenis sastra yang hidup dalam tradisi. Cerita prosa rakyat tiada terunut lagi akan siapa nama pengarangnya, jadi anonim sifatnya. Hal ini menjadi salah satu dari ciri-ciri folklore. Yang ada hanya bahwa cerita prosa rakyat hadir dari suatu masyarakat tradisional yang masih memegang teguh tradisi lisannya. Cerita tersebut berkembang menjadi besar dan menghilang di dalam masyarakat pemiliknya. Hubungan di antara keduanya, cerita rakyat dan pemiliknya, bukan merupakan suatu yang dicari-cari atau hanya mengada-ngada saja, sebab sudah jelas bahwa cerita prosa rakyat itu menampilkan gambaran kehidupan sebagai produk sosialnya. Salah satu bentuk cerita rakyat yang menarik untuk diteliti adalah cerita rakyat yang berkenaan dengan asal-usul penanaman suatu tempat. Cerita rakyat tersebut apabila dikelompokkan termasuk pada genre pada bagian cerita rakyat legenda setempat. Nah, penanaman suatu tempat tidak muncul begitu saja, tetapi berkaitan dengan berbagai hal yang pada intinya menyangkut kebudayaan suatu masyarakat. Cerita rakyat tidak sekedar hidup dan tersebar di dalam masyarakat, namun juga memiliki arti penting dan fungsi-fungsi tertentu bagi kolektif pemiliknya. Pengkajian terhadap cerita rakyat bisa dijadikan sarana yang tepat untuk penanaman nilai-nilai norma yang ada di dalam masyarakat, yang sekarang ini sudah banyak dilupakan. Nah, selain untuk perkembangan sastra lisan itu sendiri, usaha untuk menggali, memperkenalkan, menghidupi, dan mengembangkan budaya tradisional yang bernilai positif itu sangat perlu, dan tidak hanya untuk tradisi itu sendiri, tetapi lebih luas juga berguna dalam menunjang pembangunan nasional. Cerita rakyat Umbul Manten adalah salah satu dari bentuk cerita rakyat. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, timbul ketertarikan penulis. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul Umbul Manten dan nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Umbul Manten. Atas dasar itulah saya melakukan penelitian terhadap cerita rakyat di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan judul Asal-usul terjadinya Umbul Manten dan Umbul Pelem. Yang menarik, Umbul Pelem dan Umbul Manten terletak di wilayah Tulung, Janti, Polon Harjo, Kabupaten Klaten. Umbul Pelem dan Umbul Manten masih masuk daerah wisata Janti yang dikenal dengan daerah pemancingan. Hampir di setiap rumah memiliki tempat pemancingan sekaligus rekreasi atau wisata kuliner keluarga. Di Umbul Pelem dan di Umbul Manten sendiri terletak di tepi jalan perbatasan yang menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Dengan akses jalan yang lancar dan mudah dijangkau, lokasi Umbul Pelem dan Umbul Manten sangat mudah ditemukan. Lokasi Umbul Pelem dan Umbul Manten apabila dari Jalan Jogja Solo. Nah, itu setelah pasar Tegal Gondo sebelah kanan jalan. Bila dari timur Solo, ada papan petunjuk ke arah objek wisata pemancingan Janti. Nah, dengan mengikuti jalan yang lurus ini, dan ketika sampai di pertigaan di mana ada petunjuk objek wisata Janti, itu belok ke kiri, ambil jalan yang lurus, nanti akan sampai di tepi jalan akan ada petunjuknya, plang yang menunjukkan bahwa itu Umbul Manten dan Umbul Pelem. Selanjutnya, penduduk sekitar rata-rata adalah pedagang karena terletak di jalan yang menghubungkan ke objek wisata Janti dan pemandian umum Cokro, Umbul.
Nah, di daerah tersebut juga didirikan pengelolaan air mineral yang diambil langsung dari mata air Sigedang yang bertempat di Cokro. Sehingga banyak pula warga yang menjadi pegawai di pabrik yang bergerak dalam pengolahan air mineral tersebut. Batas utara adalah Kabupaten Boyolali. Nah, sebelah selatannya daerah wisata Jambi, sebelah timur adalah daerah Tegal Gondo, dan sebelah timurnya lagi adalah Desa Tugu. Disebut Umbul Pelem, konon dahulu lokasi tersebut ditumbuhi sebuah pohon pelem atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia mangga. Nah, yang besar di sekitaran Umbul. Namun setelah sekian lama pohon pelem tersebut kini sudah tidak ada. Yang ada hanya sebuah pohon beringin yang sangat besar di sekitar, sehingga membuat lokasi sekitar menjadi teduh. Umbul pelem dipercaya orang yang mempunyai kedudukan jika melakukan kungkum. Nah, kungkum dalam bahasa Jawa. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu berendam kalau kita mengenalnya, supaya mudah untuk naik pangkat. Jadi orang-orang yang memiliki hajat-hajat tertentu itu biasanya berendam di Umbul Pelem. Nah, agar hajat-hajatnya, kesampaian keinginan-keinginannya itu dapat terkabul. Nah, itu dapat kita temukan banyak sekali kasus seperti itu. Jadi pada sebelum pemugaran itu terdapat banyak sekali sajian-sajian itu sebagai syarat yang berupa kembang setaman yang berwarna-warni digunakan untuk ritual dalam masyarakat Jawa. Mungkin sekarang masih ada beberapa yang masih menggunakan sajian-sajian tersebut. Namun setelah dipugar dan dijadikan objek wisata, tentu saja hal tersebut sudah jarang kita temui di Umbul Pelem. Nah, terutama pada hari-hari tertentu, pada hari Jumat Kliwon, nah itu biasanya masih ada. Ada cerita rakyat yang beredar di masyarakat mengenai asal-usul Umbul Pelem ini. Konon dahulu ada sepasang pengantin baru. Pengantin ini diberi wejangan oleh kedua orang tuanya kalau pengantin baru itu dilarang keluar rumah bersama-sama menjelang senja atau menjelang maghrib sebelum 40 hari. Pasangan pengantin tersebut bertanya mengapa mereka dilarang keluar rumah menjelang senja, menjelang maghrib sebelum 40 hari mereka menikah. Dijawab oleh orang tuanya, kalian tidak perlu membantah, turuti saja dan kalian akan selamat. Dengan nada sedikit marah karena nasihat. Nah, pengantin tersebut suatu hari sebelum 40 hari keluar rumah bersama-sama. Nah, saat itu menjelang senja, menjelang maghrib, sang suami berjalan mendahului istrinya. Setelah berjalan lama, sang suami menengok ke belakang dan menemukan istrinya menjauh kemudian lenyap, hilang. Begitu juga dengan sang istri. Ketika dia mengejar sang suami, ternyata suaminya semakin jauh dan akhirnya menghilang. Letak kedua umbul ini disinyalir sebagai lokasi di mana kedua suami istri itu lenyap. Ada juga masyarakat yang percaya jika pasangan suami istri yang lama tidak mempunyai keturunan dan ingin mendapatkan keturunan harus berendam semalaman di Umbul Manten. Nah, air di Umbul Manten ini juga sering digunakan untuk siraman pada pernikahan di adat Jawa. Orang yang sering mengambil air di Umbul Manten ini terutama orang dari kawasan Solo, Klaten, Jogja, Karanganyar, Solo Raya intinya. Sedangkan orang sekitar hanya memanfaatkan tersebut untuk mandi dan pengairan di sawah-sawah. Jadi sebenarnya banyak dari orang dari jauh malahan yang percaya akan hal itu. Fungsi folklor Umbul Pelem dan Umbul Manten bagi masyarakat pemilik cerita rakyat atau juga disebut mitos yang hidup di dalam masyarakat memberikan manfaat dan fungsi bagi masyarakat tersebut. Nah, fungsi cerita rakyat bagi masyarakat ada 3 macam, yaitu fungsi menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan gaib.
memberikan jaminan masa kini, dan memberikan pengetahuan pada dunia. 1. Menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan gaib. Cerita rakyat tidak memberikan bahan informasi tentang kekuatan-kekuatan itu, namun membantu manusia agar dapat menghayati daya-daya itu sebagai kekuatan yang mempengaruhi dan mengatasi alam dan kehidupan sekitar. Dalam cerita rakyat, Umbul Pelem mengandung makna bahwa kekuatan gaib yang dimaksud dalam cerita ini adalah Hyang Hang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan pengaruh sugesti kekuatan agar manusia mau berusaha dengan melakukan ikhtiar atau lelekon dalam mencari kedudukan, harus berjuang, sabar, dan selalu taat beribadah dan berikhtiar, tahan uji dan tahan banting terhadap semua permasalahan. Pada cerita Umbul Manten, fungsinya itu menganggap bahwa apapun usaha manusia di dunia ini dalam kehidupannya, Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya, lalu memberikan jaminan masa kini. Dalam cerita Umbul Pelem dapat diambil hikmah bahwa masyarakat mempercayai dan melakukan usaha atau ikhtiar, hasil yang akan dicapai dapat maksimal. Lalu memberikan pengetahuan pada dunia. Fungsi ini memberikan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam alam pikir. Misalnya, cerita-cerita terjadi langit bumi. Bagi masyarakat yang mempercayai mitos, mitos berarti suatu yang benar dan menjadi milik mereka yang berharga, karena merupakan suatu yang suci, bermakna, dan menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya mitos dianggap petuah bagi masyarakat. Dalam cerita rakyat Umbul Pelem dapat diambil petuahnya bahwa suatu derajat yang tinggi harus dibarengi dengan usaha yang tekun dan rajin pula. Dengan dalam cerita Umbul Manten dapat diambil petuahnya bahwa pertama, jangan membantah nasihat kedua orang tua. Sepasang suami istri hendaknya selama masa-masa awal menikah, 40 hari pertama seperti yang disampaikan tadi, harus menata rumah tangganya dengan baik terlebih dahulu. Nah, dilarangnya keluar rumah bersama-sama dimaksudkan agar ada salah satu di antara mereka yang tetap berada di rumah untuk menjaga rumah tangga mereka. Nah, lalu sepasang suami istri hendaknya selalu berjalan beriringan, baik dalam suka maupun duka. Nilai budaya dalam cerita rakyat, nah ini sistem nilai budayanya merupakan tingkat yang penting. Nah, tingkat yang paling tinggi pula dan paling abstrak dari adat istiadat. Nah, hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, penting dalam kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai sesuatu pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan para masyarakat. Nah, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita Umbul Pelem dan Umbul Manten, nilai keagamaan dalam cerita tadi dapat dipetik hikmah bahwa Tuhan yang Maha Esa menentukan segala sesuatu bagi umatnya, supaya selalu taat beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Nilai sosialnya dari cerita tersebut adalah agar kita selalu berusaha dengan baik dalam menjalani kehidupan dan selalu berbakti kepada orang tua. Selalu menghormati kedua orang tua, menaati nasihatnya, jangan suka membantah kepada orang tua,
menjaga kehormatan keluarga, dan saling menyayangi antara suami istri, baik suka maupun duka. Jadi itu tadi folklore yang ada di daerah saya di Klaten. Jadi ada dua cerita, asal-usul umbul manten umbul pelem. Nah, terkadang apakah masih relevan cerita rakyat tersebut masih dijalankan sampai sekarang, namun di balik itu semua terdapat makna, lalu pelajaran-pelajaran hal penting yang dapat dipetik dari cerita-cerita tersebut. Oke, saya Muhammad Randi Ardianto. Sekian, non wal kolami wa turun pastabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.